Bab 1816 Abyssal Passage hilang. Tang Wulin memanggil komunikator militer dan segera mengusulkan idenya. Baik, Yu Guanzi segera menjawab. Dia sangat percaya Tang Wulin sekarang. Tidak lagi penting apakah surga abadi digunakan sebagai senjata satu kali atau senjata super yang dapat digunakan berulang kali. Blue Driver God Killer Grid Array setidaknya terhenti. Ini memungkinkan mereka untuk mengurangi risiko mengorbankan tentara elit federasi. Hanya dengan meluncurkan ledakan sebelumnya. Kejahatan Tang Sekte dan Akademi Shrek mencuri surga abadi dari federasi bisa diampuni. Itu juga menunjukkan rasa permainan mereka yang adil. Butuh 10 menit penuh sebelum tembakan artileri berhenti. Di bawah gumpalan asap yang menutupi medan perang. Gelombang kejut telah mengubah medan di sekitarnya. Tanah itu penuh dengan kawah. Lokasi di mana Legiun Abyssal sebelumnya telah runtuh dalam beberapa ratus meter. Itu meledak menjadi kekacauan yang mengerikan. Namun, mereka menemukan dengan heran bahwa lorong Abyssal telah menghilang ketika debu mengendap. Itu menghilang ke udara tipis begitu saja. Tang Wulin dan berbagai kelompok besar Akademi Shrek tetap melayang di udara. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan aura yang datang dari bawah. Dia menemukan bahwa memang benar bahwa aura pesawat Abyssal telah menghilang dengan cara yang sama. Di sisi lain, penemuan memudar kegembiraan setiap orang. Paling tidak ada yang tahu dari mana teror itu berasal untuk perjalanan Abyssal yang terlihat. Di sisi lain, lorong Abyssal yang tak terlihat adalah teror nyata. Bagian yang paling mengganggu adalah apakah lorong Abyssal akan muncul di belakang Legiun Federasi. Yu Guanzi telah membawa banyak pusat kekuatan dari militer dan War God Hall ke Tang Wulin. Apa yang terjadi? Mengapa petikan Abyssal hilang? Semua perangkat jiwa pengintai kami tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Suara Yu Guanzi terdengar cemas. Tang Wulin berkata, Panglima tertinggi, tetap tenang. Mari kita menganalisis situasinya. Dalam situasi sebelumnya, lorong Abyssal maju perlahan di bawah penutup Blue Driver God Killer Grid Array. Itu tidak bisa dipalsukan. Pasti. Jika mereka bisa bergerak lebih cepat, mereka akan mengambil kesempatan selama jarak dekat korps tentara barat untuk menyerang pertahanan kita. Itu seharusnya kecepatan tertinggi mereka. Karenanya, mereka tidak dapat berlari jauh meskipun mereka sedang berlari. Selain itu, mereka tidak dapat menarik biaya dari pengepungan kami. Satu hal lagi, tidak akan mudah bagi bagian Abyssal untuk bergerak. Kalau tidak, mengapa lorong Abyssal yang dijaga oleh tentara Dewa Darah selama bertahun-tahun tidak bergerak? Ini mungkin terkait dengan segel. Tetapi belum ada tanda-tanda pergerakan di masa lalu. Yu Guanzi menjadi tenang secara bertahap setelah mendengarkan analisisnya. Matanya berbinar sejenak. Jadi, apa yang kamu maksudkan? Tatapan mereka bergeser serempak ke kawah yang terletak tidak jauh. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji menimpali. Sangat mungkin bahwa mereka tidak bergerak tetapi malah tenggelam ke bawah. Mereka mundur ke pesawat Abyssal untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, sejumlah kekuatan besar federasi di tempat kejadian bangkit. Yu Guanzi berkata tanpa ragu sedikit pun. Gali di bawah tanah. Kita harus mengambil kesempatan untuk menutup bagian itu. Pasukan Meisha yang datang bersamanya segera beraksi. Mereka langsung menuju kawah. Sementara itu, Yu Guanzi menarik lengan baju Tang Wulin dengan lembut. Lapisan kekuatan jiwa yang lembut menyelubungi mereka berdua. Tuan Sekte Tang, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Tang Wulin berkata, silakan. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam. Bisakah surga abadi digunakan lagi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu saat ini.
Komplikasi residu terlalu parah. Direktur Ling meninggal karena gempa sebelumnya. Dia diselamatkan oleh Yang Mulia, Roh Kudus, dan dia pulih sekarang. Saya belum mencari tahu apakah surga abadi dapat digunakan kembali. Jadi, saya tidak bisa memastikan apakah kami dapat terus menggunakannya. Yu Guanzi terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Jika kamu bisa, bersiaplah karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pesawat abisal. Dicatat. Tang Wulin mengangguk. Dia tidak mungkin memberitahu Yu Guanzi seluruh kebenaran. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Juga, dia benar-benar tidak tahu apakah surga abadi bisa digunakan lagi. Cukup sulit menilai dari kondisi fisik Ling Zichen saat ini. Dengan perawatan peringkat Douluo peringkat, dia telah dibangkitkan karena lukanya sangat parah. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk pulih untuk mencegah komplikasi residual di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memaksanya menggunakan surga abadi lagi? Penggalian sudah dimulai. Namun, tidak ada jejak aura lorong abisal setelah menggali lebih dari 100 meter. Ini mengejutkan semua orang. Yu Guanzi memprakarsai perintah untuk semua perangkat jiwa pengintai militer federal untuk mencari keberadaan lorong abisal yang dimulai di pusat ledakan. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mereka menghancurkan Blue Driver God Killer Grid Array dengan susah payah. Namun bagian abisal menghilang. Selain itu, ada begitu banyak pembangkit tenaga abisal sebelumnya tetapi tidak ada yang tersisa saat ini. Tampaknya mereka semua bergabung dengan kelompok-kelompok kekuatan Roh Kudus untuk menghilang keketiadaan. Dari umpan balik Gu Yuena, surga abadi tidak berhasil menghancurkan seluruh bagian abisal. Kalau tidak, energi abisal tidak akan lepas darinya. Namun, sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan petikan abisal dari situasi saat ini. Itu sangat meresahkan. Lorong abisal itu mirip dengan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tidak ada yang mau itu terjadi. Pencarian berlangsung selama 3 hari penuh tanpa hasil. Seluruh tule digeledah. Tetapi tidak satu pun makhluk abisal dapat ditemukan. Korps Tentara Selatan akhirnya tiba untuk bergabung dengan pertahanan. Mereka mengunci jalan dan lorong seluruh tule. Setelah melakukan beberapa diskusi dan analisis dengan tentara Dewa Darah yang paling berpengalaman dalam memerangi makhluk abisal, Akademi Shrek, Tang Sekte, Pagoda Roh, Aula Perang Dewa, dan beberapa organisasi besar bersama dengan militer mencapai konsensus. Lorong abisal pasti memiliki koordinat untuk menghubungkan dengan pesawat benua Douluo. Koordinat harus diperbaiki juga. Menilai dari situasinya pada saat itu, surga abadi benar-benar melukai pasukan abisal. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Untuk mencegah militer federal dari menyegel bagian, pesawat abisal memilih untuk mundur segera dan tidak melakukan perlawanan. Karena itu, mereka menutup jalan penghubung secara spontan. Karena itu, militer federal gagal mendeteksi keberadaan mereka. Dalam keadaan seperti itu, pasukan manusia tidak dapat menemukan keberadaan mereka selama pesawat abisal tidak membuka lorong. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pembukaan lorong itu agak jauh karena koordinat pesawat ditetapkan di lokasi itu. Dengan analisis tersebut, disepakati bersama bahwa mereka harus mulai membangun pertahanan yang kuat. Mereka akan menggunakan tempat di mana lorong abisal menghilang sebagai lokasi untuk mengatur pertahanan mereka serta untuk membangun arai penyegelan. Meskipun efek dari segel tidak akan efektif karena tidak menyegel bagian abisal secara langsung, itu masih lebih baik daripada tidak ada segel sama sekali. Paling tidak, tempat itu akan dibentengi. Jika lorong abisal dibuka di masa depan, paling tidak akan membeli waktu untuk militer federal.
Militer federal dan 3 armada besar masih dalam siaga tinggi. Setelah berdiskusi dengan parlemen, mereka membuat keputusan untuk tinggal dan menjaga Thule sementara waktu untuk membentengi pertahanan di pintu keluar lorong. Mereka tidak akan menarik pasukan mereka setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Pada saat yang sama, mantan Komandan Resimen Tentara Dewa Laut Tanpa Batas Douluo Chen Shinji, Komandan Resimen Korps Tentara Sentral Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, dan juga Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Ferocious Wolf Douluo Dong Xian dan sisa perwira militer berpangkat tinggi bersama-sama mengusulkan ke Federasi untuk melanjutkan penelitian senjata super. Bab 1817 memulai kembali produksi super weapons. Realitas perang ini telah membuktikan pentingnya senjata super dalam pertempuran. Jika bukan karena surga abadi yang menghancurkan arai besar Blue Driver God Killer, mungkin seluruh garis pertahanan akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain, umat manusia sudah mampu mengembangkan dan memproduksi senjata peringkat God Killer. Itu hanya berhenti karena kurangnya sumber daya dan asumsi bahwa tidak ada permintaan untuk senjata yang mematikan. Tentu saja, Federasi berharap untuk memulai kembali penelitian setelah melihat seberapa besar ancaman pesawat Abyssal itu sebenarnya. Mereka yakin bahwa mereka bisa menahan pesawat Abyssal dengan persenjataan yang memadai. Kali ini, bahkan fraksi DOF tidak keberatan. RUU untuk penelitian senjata super disahkan dengan suara bulat di parlemen. Dan izin untuk memulai kembali proyek ini diberikan. Parlemen juga memperpanjang undangan ke Sekte Tang setelah proyek dimulai kembali. Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Tang Sekte diundang untuk memimpin proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk penelitian akan disediakan oleh Federasi. Adapun persyaratan pengaturan, itu akan melibatkan proses yang agak panjang. Tang Wulin berdiri di bawah Life Subtree dan menatap ke kejauhan di mana bagian Abyssal menghilang. Dia memiliki pandangan yang mendalam di matanya. Sudah 7 hari. Sudah 7 hari penuh sejak bagian Abyssal menghilang. Lapisan karya defensif sudah selesai di sekitar tempat di mana ia menghilang. Bahkan pertahanan yang lebih kuat sedang dibangun. Bentrokan besar antara Legiun Kemanusiaan dan pesawat Abyssal tampaknya telah berakhir sekali lagi. Di sisi lain, rencana ambisius Roh Kudus Cult yang liar itu digagalkan karena kehancuran arai besar pembunuh darah Blue Driver. Tang Wulin telah mencapai peringkat limit Douluo. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Meski begitu, untuk beberapa alasan, Tang Wulin memiliki perasaan gelisah. Dia terus-menerus merasa bahwa pasukan Abyssal akan muncul lagi pada saat yang tak terduga. Menurut Gu Yuena, sebagian besar energi Abyssal yang dihasilkan selama penghancuran pasukan Abyssal telah direklamasi. Karena itu, tidak akan lama sebelum mereka dapat membangun kembali Legiun Abyssal baru. Poin penting adalah bahwa inisiatif tersebut berasal dari sisi pesawat Abyssal dan tidak ada cara untuk memprediksi kedatangan mereka berikutnya. Bagi Tang Wulin, keuntungan terbesar bukanlah peningkatan basis kultivasinya. Dia sudah sangat dekat dengan peringkat limit Douluo. Itu hanya masalah waktu, terutama dengan umpan balik dari pohon emas kuno. Karunia alaminya telah menjamin kenaikannya. Keuntungan terbesar dari ini adalah ciuman. Ciuman yang menenangkannya. Kemarin, Spirit Pagoda telah mengumumkan secara resmi kepada publik bahwa Silver Dragon Douluo Gu Yuena ditunjuk sebagai Master Pagoda baru mereka. Dia adalah yang termuda dalam sejarah dan Master Pagoda wanita juga langka. Begitu berita tentang penyebaran ini, itu mengejutkan seluruh benua sekaligus terutama komunitas Master Jiwa. Banyak orang berspekulasi bahwa ini terkait dengan konflik Sekte Tang dan Akademi Shrek dengan Pagoda Roh. Sementara itu, klan Qiangu tampaknya telah pensiun dari mengelola Pagoda Roh segera setelah itu. Saat ini,
Pembangkit tenaga spirit pagoda masih di daerah inti Thule. Gu Yuena akan naik ke posisinya secara resmi begitu dia kembali ke markas dan mendapatkan kendali kekuatan terbesar di benua itu. Secara alami, Tang Wulin tidak bisa bertemu dengannya pada saat ini. Tetapi ia benar-benar menjadi tidak sabar. Dia harus menunggu sampai Gu Yuena selesai berurusan dengan klan Qianghu. Mungkin sudah saatnya untuk mengunjunginya. Seberapa hebat jadinya jika pesawat abisal tidak lagi menjadi ancaman. Dia menyadari bahwa parlemen dapat mencoba untuk memulai masalah bagi mereka jika guru pagoda roh pagoda akan menikah dengan guru sekte Tang Sekte. Bagaimanapun, Akademi Tang Sekte dan Shrek Bangkit baru-baru ini dan Pagoda Roh adalah organisasi nomor 1 federasi. Aliansi antara ketiga kekuatan ini akan hampir sama dengan dominasi penguasa jiwa di seluruh benua. Selain itu, pengaruh keseluruhan mereka mungkin akan membuat federasi sama sekali tidak berguna. Mungkin aku bisa mengundurkan diri dari semua tugasku saat ini ketika situasinya sudah stabil. Dengan begitu, akhirnya aku bisa bersama Gu Yue. Kalau begitu aku akan melakukannya. Saat memikirkan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum tipis. Lalu, apa yang harus dia lakukan ketika Abisal menolak untuk mengungkapkan dirinya selama ini? Tang Wulin sudah datang dengan beberapa ide. Ketika dia bertarung melawan pasukan Abisal, terutama ketika spirit monark peringkat dewa muncul, dia merasa lemah. Meskipun peringkat spiritual spirit monark hanya di Divine Origin, dominasi spirit monark memang memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Dia jauh dari mampu bertarung melawan entitas dengan peringkat itu dengan kemampuannya saat ini. Tang Wulin menduga bahwa kekuatan spiritual Gu Yuena belum mencapai asal ilahi juga. Bagaimanapun, itu ditekan oleh pesawat. Tang Wulin menduga bahwa dia harus lebih kuat untuk bisa bersamanya di masa depan. Jika basis budidayanya cukup untuk menekan pesawat abisal, apakah masih mengganggu dia bahwa lorong abisal akan terbuka suatu hari nanti? Selain itu, tujuannya adalah mengultivasi keilahian selama ini. Hanya dengan mencapai keilahianlah dia dapat mencari orang tuanya. Karena itu, rencana Tang Wulin berikutnya adalah mengangkat dirinya sendiri. Dia tidak hanya ingin berkultivasi dari pangkat setengah dewa ke pangkat kuasi god. Tetapi yang lebih penting, dia juga berharap untuk mencapai lompatan kualitatif. Akhirnya, basis kultivasinya akan mencapai ranah kuasi god. Dia harus dapat mencapai itu tanpa usaha. Fondasinya dibangun dalam dan kokoh. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa bertujuan untuk satu arah jika dia ingin membuat lompatan kualitatif. Ketika dia mengingat ini, kesadaran Tang Wulin tersentak bangun. Rune emas muncul di dahinya tanpa suara. Itu adalah bentuk trisula emas. Trisula emas diberikan kepadanya oleh ayahnya. Sejauh ini, Tang Wulin hanya berhasil melewati 3 persidangan. Setelah melalui tes, Tang Wulin menemukan bahwa kecocokannya dengan Dewa Laut Trisula akan lebih tinggi setiap kali ia lulus ujian dan ia akan dapat memanfaatkan lebih banyak kekuatannya. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dia bisa mengendalikannya semudah dia mengendalikan tombak naga emas. Dia sudah menjadi limit Douluo. Dia harus memenuhi syarat untuk mengambil lebih banyak tes dan menerima penerimaan senjata ilahi. Tidak, itu bukan senjata ilahi. Itu adalah senjata ilahi super yang lebih unggul bahkan dari tombak naga emas. Jika Tang Wulin bisa menjadi kuasi god, mungkin dia akan memiliki kesempatan melawan Raja Sage Abisal dengan senjata super ilahi ini. Dia akan berada di puncak dunia. Bagaimana bisa Gu Yuena masih menemukan alasan untuk tidak bersamanya? Ini adalah rencana Tang Wulin. Dia tidak tahu kapan lorong abisal akan terbuka lagi. Di sisi lain, pemeriksaan Trisula emas akan berlangsung sangat lama di dunia lain.
Namun itu hanya akan menjadi periode singkat di pesawat benua Douluo. Ini akan menjadi metode yang paling cocok bagi Tang Wulin untuk mengangkat dirinya pada titik ini. Di Samudra Utara di Thule, kapal perang raksasa melaju di permukaan laut dengan segala macam perangkat jiwa pengintaian canggih yang mencari ruang maritim di sekitarnya. Di hadapan mereka, bahkan binatang jiwa laut yang sangat kuat tidak berani mendekat. Manusia telah lama menjadi kekuatan dominan di seluruh benua, dan para makhluk buas tidak mampu melawan mereka. Namun demikian, bayangan hitam Humongous meluncur perlahan melewati tempat yang jauh di bawah laut di mana perangkat jiwa tidak dapat mendeteksi. Glos ungu emas bisa terlihat berkilauan samar di tubuh siluet besar itu. Itu juga memancarkan cahaya redup. Pasukan abisal datang seperti angin topan dan menjadi sunyi sesudahnya. Jika bukan karena kerugian besar Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Utara, seolah-olah makhluk mengerikan itu tidak pernah muncul di dunia Thule yang tenang. Setengah bulan berlalu dan pekerjaan pertahanan dasar sudah sepenuhnya dibangun. Korps tentara menyediakan perangkat jiwa pertahanan paling kuat yang bisa mereka tawarkan. The Blood God Army juga telah mulai melemparkan blood array besar dewa di kawah shell yang dalam. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan Blood God's Great Array. Tetapi tampaknya agak efektif menilai dari situasi saat ini. Tubuh Ling Zichen terpengaruh sampai batas tertentu. Setelah melepaskan surga abadi, hidupnya diselamatkan oleh Roh Kudus Douluo, yang sedang berkata, dia menderita komplikasi residual yang parah setelah menyatukan dirinya dengan surga abadi dan mengalami ledakan yang mengerikan. Dalam kata-kata Roh Kudus Douluo, kondisinya dikenal sebagai Life Wither. Bab 1818 Life Wither. Bagaimanapun, Ling Zichen masih manusia biasa, tidak peduli berapa banyak modifikasi genetik yang telah dilakukannya untuk dirinya sendiri. Surga abadi sangat kuat. Kekuatan reaktif yang menakutkan hampir menghancurkannya sepenuhnya meskipun dia sudah sangat siap dan seberapa akurat teorinya. Ling Zichen beruntung bahwa dia memiliki satu-satunya batas Douluo tipe pemulihan di dunia. Roh Kudus Douluo Yali bersamanya. Apalagi ada juga Life Subtree. Satu-satunya cara untuk mengobati Life Wither adalah dengan menanamkan sejumlah besar kekuatan hidup secara terus-menerus untuk menstabilkan kondisinya sampai tubuhnya dapat meregenerasi kekuatan hidup dengan sendirinya sekali lagi. Tampaknya itu bukan masalah di hadapan Life Subtree. Namun, Ling Zichen harus tetap berada di sisi Life Subtree sampai dia benar-benar pulih. Roh Kudus Douluo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa menggunakan surga abadi dalam hidupnya lagi. Kalau tidak, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Life Wither lain akan sepenuhnya menghancurkan semua kekuatan asalnya. Dan surga abadi mungkin akan berakhir di sana dan kemudian. Ling Zichen tidak banyak bicara tentang ini. Tetapi mereka yang dekat dengannya tahu bahwa dia sangat sulit untuk dibujuk ketika dia dalam mode kegilaan penuh. Bagaimanapun, dia berada di bawah perlindungan ketat karena dia adalah surga abadi yang berjalan. Penghargaan dan sanksi disipliner federasi akhirnya muncul sekitar setengah bulan setelah Abyssal menghilang. Akademi Tang Sekte dan Shrek diberikan penghargaan dalam bentuk banyak sumber daya. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara menerima pujian resmi dan dipromosikan menjadi Jenderal Kolonel. Jika bukan karena nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan Korps Angkatan Darat Utara, tidak akan ada cukup waktu untuk memobilisasi pasukan lainnya. Sangat mungkin bahwa interior benua akan dimusnahkan ketika sisi utara jatuh. Itu justru sebaliknya bagi Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat, Serigala Ganas Douluo Dongxian. Dongxian diadili di pengadilan militer karena melanggar hukum dan perintah militer yang mengakibatkan kerugian besar bagi Korps Tentara Barat. Bahkan menteri militer tidak bisa melindunginya. Namun,
Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak. Jadi federasi masih memberinya keringanan hukuman khusus. Pada akhirnya, ia diturunkan 3 peringkat dan berakhir sebagai kolonel senior. Dia bertugas di Korps Tentara Barat dan mengikuti instruksi Korps Tentara Barat, sementara waktu diserahkan kepada Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Laut, Yi Mo-sang. Pos Komandan Resimen Khusus akan disesuaikan ketika misi penjagaan Abyssal telah berakhir. Di sisi lain, satu-satunya informasi yang terkait dengan Pagoda Roh adalah bahwa seorang guru pagoda baru ditunjuk. Insiden proposal Qiangu Dongfeng kepada Dong Xian tetap dirahasiakan karena mereka berharap dapat mempertahankan reputasi organisasi nomor 1 di benua itu. Bagaimanapun, Qiangu Dongfeng sudah membayar harga untuk dosanya. Di Kamtang Sekte dan Akademi Shrek, Tang Wulin menjadi tuan rumah pertemuan pasca perang. Kami memanggil pertemuan ini hari ini untuk membahas apakah kita harus kembali ke akademi dan jika kita harus meninggalkan beberapa orang di sini untuk cadangan. Sudah 15 hari sejak bagian Abyssal menghilang. Tentara akan terus ditempatkan di sana. Bagaimanapun, lokasi stasiun mereka tidak akan mempengaruhi operasi normal seluruh federasi. Sebagai perbandingan, itu tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Sekte Tang juga karena mereka hanya mengirim departemen tempur mereka kali ini. Meskipun demikian, Akademi Shrek tidak bisa. Hampir semua pasukan tempur kelas atas dari Akademi Shrek dikirim ke sini untuk berperang melawan pesawat Abyssal dan pemujaan Roh Kudus. Karena itu, kekuatan-kekuatan ini juga merupakan guru paling penting di akademi. Orang-orang seperti Lan Muzi dan Tang Yingmeng baru saja mengorganisasi pengadilan dalam dan mereka masih dalam proses menyaring murid-murid pengadilan dalam dan melatih para guru yang lebih muda. Mereka seharusnya sangat sibuk dengan tugas-tugas manajemen. Dengan situasi yang sudah stabil, sudah waktunya untuk membahas masalah siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan berkata, "Tidak banyak pekerjaan di Tang Sekte dan aku masih cukup khawatir bahwa bagian Abyssal akan terbuka setiap saat. Begitu banyak pembangkit tenaga Abyssal datang kali ini. Mereka tidak akan menyerah begitu saja tanpa peduli. Setelah semua, pasti butuh beberapa tahun untuk selesai membangun arai besar darah dewa. Juga, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa pintu keluar lorong Abyssal tidak berada di tempat lain di kejauhan." Tang Wulin berkata, "Maukah Anda menjelaskan tentang arai besar darah dewa kepada semua orang? Bisakah itu menyegel petikan Abyssal seperti bagaimana itu dilakukan di Blood God Army?" Cao Dezi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu sangat sulit. Atau saya harus mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menciptakan kembali keadaan yang sama. Ini karena sebenarnya ada jauh lebih sedikit makhluk Abyssal dari pesawat Abyssal 6.000 tahun yang lalu. Makhluk-makhluk itu juga tidak sekuat dulu. Dengan demikian, kami berhasil mengendalikan bagian Abyssal setelah mengalahkan makhluk-makhluk itu. Banyak pembangkit tenaga elit pada saat itu mengunci lorong Abyssal. Dan Blood God's Great Array dibangun langsung di atas lorong Abyssal sebagai jalan buntu. Kali ini, pihak lawan menarik lorong Abyssal, meninggalkan koordinat yang tidak terkait dengan pesawat Abyssal. Arai hebat darah dewa hanya bisa dilemparkan ke pesawat kita dan bukan pada titik penghubung. Ini akan menghilangkan kemampuan kita untuk memprediksi kedatangan makhluk Abyssal dan kita tidak akan dapat memanfaatkan pertahanan pasukan Dewa Darah saat kedatangan mereka. Tentu saja, itu akan tetap efektif untuk bertahan melawan musuh sampai batas tertentu jika lorong Abyssal muncul di tempat asli. Namun, sulit untuk mengatakan seberapa efektif itu akan terjadi." Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Jika begitu, jika lorong Abyssal dihubungkan kembali kepada kita sekali lagi, kita masih perlu terlibat dalam pertempuran ganas lainnya, kan? Selain itu,
Kita mungkin juga tidak bisa menjaga jalan abisal. Kan? Cao Dezi. Sepertinya begitu. Namun, situasinya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini karena pengalaman kami memberitahu kami bahwa lorong abisal pasti akan muncul di lokasi ini jika ingin dibuka lagi. Hampir tidak mungkin untuk mengubah koordinat dan hanya dapat diubah setelah ditautkan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Roh Kudus Cult membuka koordinat baru ini untuk mereka di sini. Saya percaya itu terkait dengan Blue Driver God Killer Grid Array. Dan itu sudah dihancurkan. Kecuali jika Roh Kudus Pemujaan dapat membangun yang lain. Hampir mustahil untuk mengubah koordinatnya. Tang Wulin berkata, dimengerti. Kemudian, Sekte Tang kami akan tetap kembali untuk membantu dalam pekerjaan pertahanan. Apa saran Anda sehubungan dengan akademi? Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah cahaya gelap Douluo Long Yeiwei. Long Yeiwei berkata, saya menyarankan agar kita tinggal sedikit lebih lama untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Namun, pohon kehidupan kuno di akademi terhubung ke Life Subtree di sini. Kita masih dapat memindahkan diri kita ke sini pada waktunya dengan mengorbankan sejumlah kekuatan hidup. Oleh karena itu, kita semua harus kembali terlebih dahulu. Kecuali beberapa yang basis budidayanya berada di peringkat ke-99. Kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan mengajar normal kita dan kita harus bersiap untuk asupan baru semester depan. Seharusnya ada cukup banyak siswa yang mendaftar tahun ini. Juga, kata-kata Ling Zichen sebelumnya masuk akal. Kita harus membuat subjek baru yang tidak harus hanya menerima siswa berprestasi dalam teknologi jiwa. Tetapi harus dibuka untuk orang-orang yang tidak berjiwa guru yang berbakat dengan bakat khusus dari seluruh federasi. Semboyan Akademi Shrek yang ditetapkan oleh nenek moyang kita menyatakan bahwa kita hanya menerima monster. Bukan orang biasa. Tapi itu tidak berarti bahwa kita hanya menerima guru jiwa. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya setuju. Teknologi jiwa maju dengan pesat sekarang. Jadi kita tidak bisa mandek dengan bersikeras untuk menerima hanya penguasa jiwa. Kekuatan mengerikan The Eternal Heaven sangat menggerakkan setiap orang. Terutama setelah mendengarkan pernyataan Ling Zichen tempo hari. Dengan teorinya didirikan. Itu menandakan bahwa teknologi jiwa manusia sangat mungkin memasuki era berikutnya. Sebagai hasilnya, mereka dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk menjelajahi kosmos. Jika Shrek Academy dan Tang Sekte tidak ingin ketinggalan, mereka perlu mempersiapkan semua hasil dengan menyusun strategi penelitian mereka. Untungnya, informasi itu ditemukan oleh Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Tang Sekte. Mereka sudah selangkah lebih maju dari yang lain. Bab 1819 memanggil Gu Yuena. Tang Wulin memandang ke arah seluruh kelompok dan berkata, Penatua Panjang, Yang Mulia Roh Kudus Douluo, Yang Mulia Titan Douluo, Yang Mulia Douluo Liar Surgawi dan Yang Mulia Kilin Douluo dari Shrek Academy akan tetap tinggal. Beberapa dari kita dari Shrek Seven Monsters akan tinggal juga. Sisanya akan kembali lebih dulu. Jika perlu, saya akan mentransfer semua orang menggunakan pohon kehidupan kuno. Keputusan itu dibuat dengan cara yang sangat sederhana. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang yang tersisa. Pada dasarnya, sebagian besar pasukan elit mereka tetap tinggal untuk menjaga lokasi. The Shrek Seven Monsters bukanlah guru di akademi. Tugas mereka adalah dengan susah payah mengolah dan mengangkat diri mereka sebanyak mungkin. Seven Monsters selalu menjadi pelindung Shrek Academy. Jadi tindakan mengembangkan kemampuan mereka melampaui pentingnya hal-hal lain. Dengan bantuan tempat Tang Wulin, generasi Shrek Seven Monsters ini semuanya telah menjadi tuan baju tempur 4 kata. Meskipun mereka tidak berhasil terlibat dengan pasukan abisal kali ini,
Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi pasukan tempur utama jika perlu. Pertemuan ditunda ketika semuanya diatur dengan baik. Tang Wulin tidak kembali ke kampnya untuk bercocok tanam. Sebaliknya, dia pergi ke kamar Ling Zichen. Ling Zichen sedang berbaring di tempat tidur. Bosan membaca buku untuk menghabiskan waktu. Itu adalah buku yang mendalam tentang teknologi jiwa yang tidak bisa dimengerti oleh Tang Wulin. Dia meletakkan buku itu setelah melihat Tang Wulin. Dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Kapan aku akan berjalan lagi? Aku bosan sampai mati. Tidak ada alat penelitian di sini. Jadi saya tidak bisa menguji banyak ide saya. Saya sudah merekam semua yang saya bisa dan mengirimnya kembali untuk penyimpanan. Tapi saya rasa saya tidak tahan berada di sini lagi." Tang Wulin berkata dengan sedikit putus asa. "Tidak, kamu belum bisa kembali. Menurut ibu saya, Anda perlu memulihkan diri selama 3 bulan setidaknya sebelum tubuh Anda dapat dianggap pulih. Anda tidak bisa pergi dalam 3 bulan ke depan." Bibir merah Ling Zichen cemberut. Dia berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. "Pohon kehidupan kuno di Akademi Shrek yang memasok kekuatan hidup juga. Bukankah sama saja jika saya memulihkan diri di sana?" Tang Wulin berkata. "Tapi kamu membutuhkan ibuku untuk membantu kamu menyalurkan dan menyesuaikan kekuatan hidup. Selain itu, dia juga menstabilkan kondisi fisikmu dan dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa yang dapat Anda lakukan jika dia tinggal di sini?" Ekspresi Ling Zichen menunjukkan bahwa dia mengalami gangguan. "Tapi aku benar-benar kehilangan kesabaran sekarang. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya harus melakukan percobaan dan mencatat data segera setelah saya terinspirasi selama penelitian teknologi jiwa? Sangat mungkin bahwa saya tidak bisa melakukannya lagi setelah inspirasi berlalu." Tang Wulin berkata, "Saya tidak mengerti teknologi jiwa. Tetapi saya tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah menjaga Anda tetap hidup. Hanya 3 bulan. Jadi tahanlah." Ling Zichen mendengus sekali. Dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Karena tidak ada cara lain. Anda harus mencari beberapa alat dasar untuk saya. Kalau tidak, aku akan menjadi gila dalam 3 bulan." Tang Wulin menjawab dengan nada tidak menyenangkan. "Apakah kamu belum cukup gila? Berapa banyak lagi yang Anda inginkan?" Ling Zichen terkikik. Dia hanya mengungkapkan perilaku kewanitaannya ketika dia bersama Tang Wulin. "Aku bisa menjadi lebih gila. Tang Wulin, biarkan aku memberitahumu ini. Jangan menyinggung perasaan saya karena saya benar-benar senjata dalam bentuk manusia sekarang. Saya roket manusia. Jika saya mau, saya bisa menjadi surga abadi yang eksplosif. Mungkin saya bahkan dapat menghancurkan seluruh pasukan federal dalam satu serangan." Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. "Jangan bicarakan ini lagi. Bagaimanapun, Anda tidak akan dapat menggunakannya di masa depan. Bisakah Anda menghapus surga abadi dan memulihkannya? Terlalu berbahaya bagimu untuk menyimpannya di tubuhmu sepanjang waktu." Ling Zichen menyatukan jari-jarinya dan berkata dengan tenang, "Aku bisa. Ada sekitar 30 hingga 40% tingkat kegagalan. Valiure akan menyebabkan ledakan. Jika Anda ingin memulihkannya, saya akan melakukannya." "Jangan." Tang Wulin kaget. Benar-benar lelucon. Ada tingkat kegagalan 30 hingga 40%. Jika dia gagal, dia akan menghancurkan seluruh pasukan federal sepenuhnya. Tang Wulin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimanapun, kembalikan dirimu terlebih dahulu. Saya pergi sekarang." Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tang Wulin berkata, "Silakan masuk." Pintu terbuka dan Xie berjalan ke kamar. "Kakak laki-laki, sesuatu telah terjadi." "Apa itu?" Dada Tang Wulin mengencang. "Mungkinkah Legiun Abisal ada di sini lagi?" Xie berkata.
Pagoda Roh baru saja membuat pengumuman yang akan mengejutkan dunia para penguasa jiwa. Tang Wulin berkata dengan bingung. Pengumuman apa itu? Xie berkata. Pagoda Roh mengumumkan bahwa itu wajib untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dunia tuan jiwa karena situasi saat ini. Harga jual semua 10.000 tahun jiwa roh telah berkurang 50% dan harga tiket masuk ke platform 10.000 binatang juga berkurang 50%. Tang Wulin santai setelah mendengar bagian pertama dari pernyataan Xie. Lagi pula, makhluk abisal tidak muncul lagi. Namun, dia tidak bisa membantu menunjukkan keheranannya setelah mendengar bagian terakhir. Dikurangi 50%. Pagoda Roh membuat sebagian besar keuntungan mereka dengan menjual jiwa roh 1000 tahun dan tiket masuk ke platform 10.000 binatang. Semua jiwa roh 10.000 tahun dijual dengan harga astronomi. Banyak penguasa jiwa mungkin tidak mampu membeli satu dengan risiko kehilangan seluruh kekayaan mereka. Spirit Pagoda tampaknya terlalu banyak berkorban dengan menurunkan harga 50%. Itu sama untuk platform 10.000 binatang. Platform 10.000 binatang selalu dipadati pengunjung. Dengan harga yang lebih rendah, tempat itu akan meledak seperti api. Kan? Selain itu, bisakah platform 10.000 binatang mengandung begitu banyak orang? Saat memikirkan ini, Tang Wulin memandang ke arah komunikator jiwa di pergelangan tangannya secara naluriah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutar nomor. Perilaku merendahkan dirinya sudah tidak berhubungan dengan Qiangu Dongfeng karena guru pagoda roh pagoda saat ini adalah satu-satunya cinta sejatinya. Gu Yuena melakukan ini. Apa yang dia coba capai? Apakah dia mereformasi pagoda roh? Jika tindakan ini dapat mengubah pagoda roh menjadi organisasi nyata dalam melayani para penguasa jiwa dan mengurangi keuntungan selangit mereka, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Dia menekan tombol panggil akhirnya. Panggilan itu segera terhubung. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi nomor ini karena dia ditolak selama festival Just for Us Pause. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat ciuman penuh gairah dalam api artileri yang memenuhi langit tempo hari. Dia merasa hangat dan tidak jelas di dadanya ketika dia memikirkannya. Suara yang akrab terdengar dari ujung komunikator. Tang Wulin merasa seperti dia akan meleleh hanya dari mendengarnya. Dia sudah menjadi pagoda master spirit pagoda. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba memiliki pencerahan. Mereka berdua adalah pemimpin kekuatan terbesar di benua itu. Meskipun mereka belum bisa bersama, rasanya seolah-olah penghalang di antara mereka sudah menghilang. Aku mendengar bahwa harga 10.000 bis platform dan 10.000 tahun jiwa rohmu telah turun. Kenapa begitu? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena. Untuk pengembangan dunia guru jiwa. Saya kira. Selain itu adalah kesalahan kami bahwa Korps Angkatan Darat Wetsrem menderita kerugian yang sangat besar. Jika kita tidak melakukan ini, akan sulit untuk menyelesaikan masalah dengan militer tanpa melakukan pengorbanan. Saya baru saja mengambil jabatan. Jadi saya harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan terhadap reputasi spirit pagoda. Lebih jauh lagi, bersikap murah hati akan memberikan lebih banyak dukungan kepada kita. Tang Wulin berkata, Komite Internal Pagoda Roh baik-baik saja dengan ini. Mereka setuju dengan keputusan Anda. Gu Yuena berkata, tidak ada yang bisa mereka tidak setujui. Bagian dalam spirit pagoda dipenuhi dengan konflik sekarang. Itu hanya bisa dirapikan melalui tindakan yang kuat. Apalagi kedua hal ini dibuat olehnya. Orang bijak dapat melihat bahwa saya melakukan ini untuk perbaikan pagoda roh. Pemotongan harga hanya sementara. Setidaknya sampai kita telah melewati badai. Membantu tuan jiwa untuk menjadi lebih kuat akan bermanfaat ketika federasi harus melawan musuh eksternal di masa depan. Toh,
Pasukan Abyssal mengejutkan Federasi kali ini. Federasi akan lebih lunak dengan kami berkat langkah-langkah ini. Setidaknya, jika orang-orang Anda datang lagi, Federasi akan membela kami. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia memikirkannya dengan sangat hati-hati dan mendapati bahwa potongan harga benar-benar bermanfaat bagi mereka dalam banyak hal. Meskipun spirit pagoda akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan, mereka mendapat lebih banyak dukungan. Bab 1820 Disadur. Bahkan Shrek Academy tidak bisa mengambil tindakan terhadap pagoda roh dengan begitu mudah ketika bekerja keras untuk memberikan layanan bagi semua guru jiwa. Terlebih lagi, klan Qianghu telah dihapus sehingga spirit pagoda dianggap stabil. Selain itu, keuntungan spirit pagoda tidak akan berkurang banyak. Kata Gu Yuena tanpa lelah seolah-olah dia akan memberitahu Tang Wulin tentang rahasia teratas spirit pagoda. Aku telah memperpanjang platform 10.000 binatang dengan menyalurkan semua kekuatan hidup diserap oleh tombak naga perak ke dalamnya. Itu menstabilkan pesawat dan memungkinkan saya untuk memperluas ukurannya hampir 2 kali lipat. Secara alami, jumlah master jiwa yang bisa dikandungnya secara bersamaan telah meningkat juga. Akibatnya, laba kami akan tetap tumbuh bahkan dengan harga separuh jika operasi berjalan pada kapasitas penuh. Tang Wulin tercerahkan. Saya melihat, ini adalah hal yang baik untuk dunia tuan jiwa sebenarnya. Apa yang kamu coba untuk mengubah 10.000 bis platform menjadi benar-benar? Daming dan Erming hidup di dunia itu. Tang Wulin pernah bertanya kepada Erming tentang sifat platform 10.000 binatang. Tetapi Erming tidak menjelaskan terlalu banyak pada saat itu. Bahkan, penjelasannya terdengar agak kabur. Erming memandang Tang Wulin dengan aneh ketika dia bertanya mengapa mereka bersedia bekerja sama dengan spirit pagoda. Wajahnya tampak minta maaf namun ada sedikit tekad dan kegigihan dalam dirinya. Gu Yuena terdiam sesaat. Kamu tahu tentang Great Stardew Forest di masa lalu? Kami pergi ke sana bersama sebelumnya. Habitat binatang buas di sana sudah tidak ada lagi. Saya berharap bahwa saya dapat mengubah 10.000 landas-landas menjadi hutan bintang besar Dow yang baru sehingga makhluk buas yang masih hidup dapat memiliki lingkungan baru untuk bertahan hidup dan berkembang. Suaranya dipenuhi dengan emosi ketika dia membuat pernyataan. Apakah ini tujuanmu? Apakah ini juga alasan kamu memilih untuk tetap berada di pagoda roh? Tanya Tang Wulin. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam seolah-olah dia sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Gu Yue, aku bermaksud menanyakan ini padamu. Apakah kamu? Jangan tanya karena aku tidak ingin membohongimu. Anda akan mengetahui kapan hari itu tiba. Gu Yuena baru saja memotong dengan nada mendesak. Tang Wulin, hari apa itu? Gu Yuena berkata, segera, mungkin. Ketika hari itu tiba, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tang Wulin tersenyum. Dia berbicara dengan nada tegas. Gu Yue, aku akan menunggu kedatangan hari ini. Namun, ingat ini, terlepas dari identitas dan asal Anda. Dengan cara apapun Anda merencanakan masa depan Anda, itu harus mencakup saya. Aku akan menerimamu bagaimanapun juga. Bisakah kamu mengerti itu? Ujung telepon yang lain diam. Gu Yuena berhenti berbicara. Tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia dipenuhi dengan gelombang emosi yang kuat di ujung yang lain. Butuh waktu lama sebelum Gu Yuena akhirnya berbicara. Itu saja untuk saat ini. Selamat tinggal. Dia menutup telepon dan meninggalkan Tang Wulin dalam keadaan linglung. Suara manisnya bertahan di telinganya. Hei, kau ngiler. Sebuah suara aneh tersentak bangun Tang Wulin. Dia menoleh ke samping secara naluriah dan memandang ke arah pembicara. Dia melihat Ling Zichen mencibir dan menatapnya dengan tangan di pinggulnya. Bisakah kamu berhenti begitu tergila-gila dan lembek?
kata Ling Zichen dengan dingin. Tang Wulin mengusap wajahnya tanpa sadar. Gandrung. Apakah saya? Ling Zichen mencibir sekali. Apakah kamu? Kamu banyak. Anda baru saja mulai berbicara di komunikator ketika ekspresi di wajah Anda menjadi asmara yang tak tertandingi. Kamu benar-benar sesuatu. Saya tidak berharap bahwa pemimpin sekte Tang dan Shrek sebenarnya tipe orang ini. Penampilanmu itu membuatku merasa seperti. Pada titik ini, dia menemukan bahwa dia kehilangan kata-kata. Tetapi emosinya menunjukkan bahwa dia jengkel. Tang Wulin memandang ke arah Xie di sisinya dan berkata dengan bingung. Dia berkata bahwa aku tergila-gila. Apakah saya? Sudut bibir Xie berkedut sekali. Kakak, kamu benar-benar. Tang Wulin tertegun sejenak. Ayo pergi. Anda perlu meningkatkan keterampilan tempur Anda baru-baru ini. Saya akan menemani Anda. Oh. Saya masih harus menyampaikan pesan kepada orang lain. Saya akan pergi. Dengan kilatan cahaya, Xie menghilang ke udara tipis. Tang Wulin akan menjelaskan dirinya kepada Ling Zichen ketika dia melempar bantal ke arahnya. Dia menyerbu keluar dari kamar Ling Zichen dengan tampilan sedikit acak-acakan. Tapi dia pergi dengan suasana hati yang baik. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk sering mendengarkan suaranya. Paling tidak ada seorang pun dari pagoda roh yang akan menghentikan mereka. Adapun klan Qianghu, Tang Wulin berpikir bahwa mereka tidak lagi mampu mengancamnya lagi. Dia tidak perlu lagi bercanda dengan mereka. Segalanya menjadi lebih baik. Dia menyebutkan tentang hari yang ditunggu-tunggu. Dalam persepsi Tang Wulin, itu harus menjadi hari di mana mereka akhirnya bisa bersama. Dia ingin membuat Great Stardew Forest. Jadi dia akan membantunya melakukannya. Selama itu adalah sesuatu yang dia ingin lakukan. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya. Di Camp Spirit Pagoda, Gu Yuena duduk di tempat tidurnya setelah menutup telepon. Dia mengalami kesulitan mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Kata-kata Tang Wulin sebelumnya melekat di benaknya selama ini. Matanya dipenuhi dengan air mata. Wulin, tahukah kamu bahwa aku tidak memiliki masa depan? Pada titik ini, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Nana, apa yang terjadi padamu? Sebuah suara bertanya padanya. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat Qianghu Zhangting berjalan ke kamarnya dari luar. Dia tidak memperhatikan ketika dia memasuki ruangan karena dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saya baik-baik saja. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu baik-baik saja ketika kamu menangis? Qianghu Zhangting berjalan ke sisinya dengan langkah cepat. Dia akan duduk ketika dia merasakan semburan kekuatan jiwa yang mendorongnya ke samping. Kenapa kamu tidak mengetuk sebelumnya? Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Ekspresi wajah Gu Yuena sudah berubah sedingin es. Qianghu Zhangting tertegun sejenak. Dengan hubungan kita, apakah aku masih perlu mengetuk? Gu Yuena berkata dengan dingin. Pergi. Saya tidak ingin melihat Anda sekarang. Qianghu Zhangting akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Nana, ada apa denganmu? Apakah Anda stres karena Anda baru saja ditunjuk sebagai Master Pagoda? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Klan kami akan mendukung Anda sepenuhnya. Gu Yuena menjawab dengan acuh tak acuh. Pergi. Saya tidak ingin mengatakan itu lagi. Jangan buat aku bertarung denganmu. Seluruh tubuh Qianghu Zhangting bergetar. Nana, kamu. Dia setengah kalimat saat dia melihat mata Gu Yuena. Mereka tampak seperti dua vortisitas perak muncul di dalamnya. Mata Qianghu Zhangting sendiri mengungkapkan bahwa dia sedang kesurupan. Seluruh orangnya sudah terpesona. Meninggalkan. Kembali ke kamarmu. Berkultivasi sendiri. Perintah Gu Yuena dengan jelas. Oh.
Qiangu Sangting yang terpesona menjawab sebelum dia berbalik dan pergi. Niat mengerikan melintas melewati mata Gu Yuena sejenak saat dia menyaksikannya pergi. Hanya karena belum waktunya baginya untuk bergerak. Dia memang membunuh pria yang mencoba memperkosanya di masa lalu. Ditian, datanglah padaku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ada kilatan cahaya dasgol, dan sesosok muncul berdiri di depannya. Tampaknya itu adalah pria paruh baya yang tampan. Tetapi nama yang dipanggil Gu Yuena adalah nama binatang buas yang paling kuat. Dia dikenal sebagai Dewa Binatang yang mulia. Ditian membungkuk dan memberi hormat pada Gu Yuena dengan hormat. Bagaimana situasi di platform 10.000 binatang? Tanya Gu Yuena dengan dingin. Mata Ditian bersinar dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Situasinya berjalan sangat baik. Efeknya jauh lebih baik dari yang kita duga. Seluruh platform 10.000 binatang telah berkembang menjadi 2 kali ukurannya. Selain itu, ini sangat stabil. Kami sudah mulai mengangkut klan binatang buas yang tersisa yang hampir punah. Kami memelihara gen baru di sini. Saya tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa kami telah meregenerasi beberapa klan yang benar-benar punah menggunakan teknik pemelihara roh-roh pagoda dengan gen yang telah kami simpan. Pada titik ini, matanya dipenuhi dengan emosi. Bersambung.